Di tengah hiruk-pikuk pesta pernikahan yang megah di sebuah rumah adat di Jakarta, seorang wanita muda bernama Aisyah berdiri di belakang meja prasmanan, menyajikan makanan dengan tangan gemetar. Matanya yang indah, biasanya penuh cahaya, kini redup oleh air mata yang tak henti mengalir. Ini adalah pernikahan adik perempuannya, tapi Aisyah bukan tamu, dia adalah pelayan, dipaksa menyaksikan kebahagiaan keluarganya dari kejauhan karena rahasia yang selama ini disembunyikannya. Dia mencintai seorang wanita. Aisyah ingat betapa semuanya dimulai 2 tahun lalu, di kampus Universitas Indonesia, dia bertemu dengan Nadia, seorang mahasiswi seni yang berasal dari keluarga konservasi di Bandung. Nadia memiliki senyum yang bisa menerangi ruangan dan mata yang penuh rasa ingin tahu. Mereka bertemu di kelas sastra, di mana diskusi tentang puisi Rendra berubah menjadi obrolan panjang malam itu. Aisyah, yang dibesarkan dalam keluarga Muslim taat dengan ayah sebagai pengusaha sukses dan ibu yang selalu menekankan nilai-nilai tradisional, merasa ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya sejak remaja. Tapi dia menekannya, berpikir itu hanya AC. Sampai Nadia datang dan semuanya berubah. Hubungan mereka berkembang diam-diam, pertama hanya pertemanan dekat, lalu sentuhan tangan yang tak sengaja, dan akhirnya pengakuan di bawah hujan deras di Monas. "Aku mencintaimu, Aisyah," kata Nadia dengan suara bergetar. Aisyah merasa dunia berputar. Ini salah, katanya pada diri sendiri. Di Indonesia, di mana undang-undang tidak secara eksplisit melarang, tapi masyarakat dan agama menjadikannya tabu. Keluarganya akan hancur jika tahu. Tapi cinta itu terlalu kuat untuk diabaikan. Mereka mulai bertemu secara rahasia, di kai-kai kecil di pinggiran kota, atau di apartemen kecil Nadia yang disewa dari uang beasiswa. Konflik pertama muncul ketika ayah Aisyah, Pak Hadi, mulai mendesaknya untuk menikah. "Kamu sudah 25 tahun, Aisyah. Sudah waktunya mencari pasangan yang baik," katanya suatu malam saat makan malam keluarga. Aisyah tersenyum palsu, mengangguk, tapi hatinya hancur. Dia membayangkan Nadia, yang sedang menunggunya di luar. Nadia, dengan rambut panjangnya yang bergelombang dan tawa yang lembut, adalah segalanya baginya. Tapi bagaimana dia bisa mengatakan yang sebenarnya? Di masyarakat Indonesia, di mana pernikahan heteroseksual adalah norma, dan komunitas sering menghadapi diskriminasi, pengakuan seperti itu bisa berarti pengusiran dari keluarga. Malam itu, setelah pulang, Aisyah menelepon Nadia. "Aku takut, Nad," bisiknya. Nadia menenangkannya, "Kita bisa melewati ini bersama. Cinta kita nyata." Tapi Aisyah tahu, ini bukan dongeng. Ada harga yang harus dibayar. Beberapa minggu kemudian, adik Aisyah, Lila, mengumumkan pertunangannya dengan seorang pria dari keluarga terhormat. Keluarga bergembira, tapi Aisyah merasa semakin terisolasi. Dia mulai menghindari Nadia, berpikir mungkin ini cara terbaik untuk melindungi semua orang. Tapi Nadia tidak mengerti. "Kenapa kamu menjauh?" tanyanya dalam pesan singkat. Aisyah tidak menjawab, tapi hatinya perih. Persiapan pernikahan Lila semakin intens. Aisyah diminta membantu, tapi setiap kali melihat undangan dicetak, dia merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Suatu hari, ibunya, Bu Siti, menemukan foto Aisyah dan Nadia di ponselnya, foto biasa, tapi terlalu intim. "Ini apa?" tanya Bu Siti dengan suara tajam. Aisyah berbohong, hanya teman. Tapi ibunya curiga. Malam itu keluarga mengadakan rapat. Pak Hadi marah besar. "Kita tidak bisa menerima ini. Ini melawan ajaran kita," katanya. Aisyah menangis, membela diri, "Ini siapa aku, Ayah?" Tapi kata-katanya sia-sia. Mereka memutuskan, Aisyah tidak boleh hadir sebagai tamu di pernikahan Lila.
Kamu bisa membantu di dapur atau melayani, tapi jangan sampai tamu tahu, kata Bu Siti dingin. Aisyah hancur. Dia menelepon Nadia menceritakan semuanya. Nadia marah, mereka tidak pantas memperlakukanmu begini. Tapi Aisyah ragu. Apakah dia harus melawan keluarga demi cinta? Atau mengorbankan Nadia demi menjaga kedamaian? Keputusan itu menghantuinya setiap malam. Di hari pernikahan, Aisyah berdiri di sana, menyajikan makanan sambil menyaksikan Lila berbahagia. Tamu-tamu tertawa, musik gamelan mengalun. Tapi bagi Aisyah, ini adalah neraka. Dia melihat Nadia dari kejauhan, Nadia datang diam-diam untuk mendukungnya. Mata mereka bertemu, penuh rasa sakit. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Aisyah tahu, ini baru awal dari badai. Konflik semakin dalam ketika Lila, yang sebenarnya tahu rahasia kakeknya sejak lama, mulai merasa bersalah. Lila pernah melihat Aisyah dan Nadia bersama, tapi diam saja karena takut. Kini, melihat Aisyah melayani seperti pembantu, Lila mendekatinya di belakang. "Kak, makan aku," bisiknya. Aisyah tersenyum pahit, ini pilihan mereka. Tapi Lila berjanji, aku akan bicara dengan ayah. Namun, apakah itu cukup? Pak Hadi adalah orang keras kepala, dipengaruhi oleh teman-temannya yang konservatif. Di Indonesia, di mana isu sering menjadi topik perdebatan di media sosial, dengan kelompok agama menentang dan aktivis memperjuangkan hak, posisi Aisyah rapuh. Nadia, di sisi lain, mulai merasa lelah dengan rahasia ini. Dia berasal dari keluarga yang lebih liberal, tapi tetap saja, ayahnya seorang ulama kecil di Bandung. Aku tidak bisa terus bersembunyi, kata Nadia suatu hari. Aisyah panik. Apakah ini akhir? Dia harus memilih keluarga atau cinta. Keputusan itu datang saat pesta hampir usai. Pak Hadi mendekati Aisyah, pulanglah sekarang. Jangan buat malu. Aisyah menatapnya, air mata mengalir. Ayah, aku anakmu. Tapi Pak Hadi berpaling. Saat itu, Aisyah memutuskan, dia akan pergi dengan Nadia. Tapi harga apa yang harus dibayar? Malam setelah pernikahan, Aisyah meninggalkan rumah keluarga dengan tas kecil. Nadia menunggunya di sebuah mobil sewaan di pinggir jalan. Kita pergi sekarang, kata Nadia tegas. Aisyah naik, tapi hatinya berat. Mereka menuju Bandung ke rumah Nadia yang sementara kosong karena keluarganya sedang bepergian. Di perjalanan, Aisyah menangis diam-diam, apa yang aku lakukan, gumamnya. Nadia memegang tangannya, ini benar untuk kita. Tapi Aisyah tahu, ini adalah pengkhianatan bagi keluarganya. Di mata mereka, dia telah memilih dosa daripada darah daging. Sesampainya di Bandung, mereka tinggal bersama untuk pertama kalinya tanpa rahasia. Tapi kedamaian itu singkat. Berita tentang kepergian Aisyah menyebar cepat. Lila menelepon, "Kak, ayah marah besar. Dia bilang kamu bukan anaknya lagi." Aisyah terpukul. Pak Hadi bahkan memblokir nomornya. Bu Siti mengirim pesan, "Kembalilah, tapi tinggalkan wanita itu." Aisyah ragu. Apakah dia salah? Di masyarakat Indonesia, di mana nilai keluarga di atas segalanya, meninggalkan orang tua adalah tabu besar. Tapi cinta Nadia memberinya kekuatan. Mereka mulai membangun hidup baru. Aisyah mencari pekerjaan sebagai desainer Grace Relance, Nadia melanjutkan studinya. Konflik baru muncul ketika keluarga Nadia pulang. Ayah Nadia, Pak Rahman, seorang guru agama, curiga melihat Aisyah tinggal di rumah. "Siapa ini?" tanyanya. Nadia berbohong, teman dari Jakarta. Tapi rahasia tak bertahan lama. Suatu malam, Pak Rahman mendengar mereka berbicara intim. Dia marah, "Ini haram. Keluar dari rumahku." Nadia menangis, membela Aisyah.
Ayah, ini cinta sejati. Tapi Pak Rahman tak bergeming. Mereka diusir malam itu juga. Kini keduanya kehilangan keluarga. Mereka menyewa apartemen kecil di pinggiran Bandung, hidup dari tabungan Nadia. Aisyah mulai merasakan beban psikologis. Malam-malam insomnia, mimpi buruk tentang ayahnya yang marah. Apakah aku egois? Tanyanya pada Nadia. Nadia menjawab, tidak, kita berjuang untuk hak kita. Tapi Nadia sendiri mulai ragu. Teman-temannya di kampus mulai menjauh setelah rumor menyebar. Di Indonesia, di mana media sering menggambarkan sebagai pengaruh barat yang merusak budaya, mereka menjadi target gosip. Suatu hari, seorang teman Nadia mengatakan, hati-hati, ada kelompok yang anti di sini. Nadia takut, tapi tetap tegar. Puncak pertama datang ketika Lila datang ke Bandung secara diam-diam. Kak, aku rindu kamu, katanya sambil memeluk Aisyah. Lila menceritakan betapa rumah terasa kosong tanpa Aisyah. Ayah sakit hati, tapi dia mencintaimu. Aisyah tergoda untuk pulang. Tapi Lila menambahkan, tapi syaratnya, tinggalkan Nadia. Aisyah marah, aku tidak bisa. Lila pergi dengan sedih, tapi janji akan mencoba meyakinkan ayah. Ini membuat Aisyah bertengkar dengan Nadia. Kenapa kamu tidak pulang saja, kata Nadia kesal. Aisyah menjawab, karena aku mencintaimu. Tapi keretakan mulai muncul. Beberapa bulan kemudian, Aisyah mendapat pekerjaan di sebuah agensi iklan di Jakarta. Dia harus bolak-balik, meninggalkan Nadia sendirian. Nadia mulai merasa kesepian, dan bertemu dengan seorang teman lama, seorang wanita straight yang simpatik. Tapi itu hanya pertemanan. Namun, Aisyah curiga. Kamu selingkuh, tanyanya suatu malam. Nadia tersinggung, aku setia. Pertengkaran itu membuat mereka semakin jauh. Aisyah mulai mempertanyakan semuanya, apakah cinta ini layak untuk segala pengorbanan? Keluarga, teman, stabilitas, semua hilang. Di sisi lain, Pak Hadi mulai merasakan penyesalan. Dia sakit, tekanan darah tinggi karena stres. Bu Siti membujuknya, hubungi Aisyah. Tapi ego Pak Hadi menghalangi. Dia bergabung dengan kelompok konseling agama, di mana pendeta mengatakan, anakmu butuh bimbingan, bukan pengusiran. Pak Hadi ragu. Apakah dia salah? Di Indonesia, di mana perdebatan tentang hak semakin hangat dengan undang-undang anti-diskriminasi yang diusulkan, pikirannya mulai terbuka. Nadia, untuk mengatasi kesepian, bergabung dengan komunitas online. Di sana, dia bertemu orang-orang dengan cerita serupa. Kalian kuat, kata seorang aktivis. Nadia terinspirasi, tapi Aisyah takut. Jangan terlibat, bahaya. Tapi Nadia bersikeras, kita harus berubah. Ini menjadi sumber konflik baru. Aisyah ingin hidup tenang, Nadia ingin berjuang. Keputusan Nadia untuk menghadiri pertemuan rahasia membuat Aisyah cemas. Apa jika tertangkap? Di Indonesia, meski tidak ilegal, serangan dari kelompok radikal sering terjadi. Akhirnya, Aisyah memutuskan untuk bicara dengan ayahnya. Dia menelepon, ayah, aku rindu. Pak Hadi diam lama lalu berkata, pulanglah. Tapi dengan syarat. Aisyah tergoda. Apakah dia akan mengkhianati Nadia? Harga pilihan ini semakin tinggi. Keputusan Aisyah untuk bertemu ayahnya menjadi titik balik. Dia pergi ke Jakarta sendirian, meninggalkan Nadia yang marah. Kamu memilih mereka daripada aku, tanya Nadia. Aisyah menjawab, aku hanya ingin rekonsiliasi. Tapi Nadia tahu, ini berisiko. Di rumah keluarga, Pak Hadi menyambutnya dingin. Duduklah, katanya. Bu Siti memeluknya, air mata berlinang. Lila tersenyum, tapi tegang. Pembicaraan dimulai.
Kenapa kamu memilih jalan ini? Tanya Pak Hadi. Aisyah menjelaskan, ini bukan pilihan, Ayah. Ini siapa aku. Pak Hadi marah, ini pengaruh buruk. Kamu bisa berubah. Debat panjang terjadi. Pak Hadi mengutip ayat-ayat agama, Aisyah membela dengan argumen tentang cinta universal. Agama mengajarkan kasih, bukan kebencian. Bu Siti diam, tapi mendukung suaminya. Lila mencoba mediasi, ayah, dengarkan Kak Aisyah. Akhirnya, Pak Hadi memberikan ultimatum, tinggalkan wanita itu, dan kamu boleh pulang. Aisyah menangis, aku tidak bisa. Dia pergi, tapi janji akan memikirkan. Di kereta kembali ke Bandung, Aisyah merasa hancur. Apakah dia harus mengorbankan cinta demi keluarga? Nadia menyambutnya dengan dingin. Bagaimana? Tanyanya. Aisyah menceritakan, dan mereka bertengkar lagi. Mereka tidak akan pernah menerima kita, kata Nadia. Aisyah setuju, tapi hatinya terbagi. Beberapa hari kemudian, Nadia menghadiri pertemuan LUT. Di sana, dia bertemu dengan seorang aktris bernama Rina, yang ceritanya mirip. Rina kuat, telah kehilangan segalanya tapi bangkit. Nadia terinspirasi. Malam itu, dia bilang pada Aisyah, aku ingin terbuka. Aisyah takut, tidak, Nad. Bahaya. Konflik memuncak ketika rumor tentang hubungan mereka mencapai tempat kerja Aisyah. Bosnya, seorang pria konservatif, memanggilnya. Ini tidak sesuai nilai perusahaan, katanya. Aisyah dipecat. Kini, tanpa pekerjaan, tekanan finansial menumpuk. Nadia bekerja paruh waktu sebagai seniman, tapi tidak cukup. Mereka mulai bertengkar tentang uang. Ini karena kita, kata Aisyah marah. Nadia balas, tidak, karena masyarakat yang sempit. Aisyah mulai menyalahkan Nadia, meski tahu itu salah. Di Jakarta, Pak Hadi jatuh sakit parah. Serangan jantung kecil. Lila menelepon Aisyah, ayah butuh kamu. Aisyah pergi kali ini dengan Nadia. Tapi Nadia menunggu di luar. Di rumah sakit, Pak Hadi lemah. Makan ayah, katanya pelan. Aisyah menangis, aku juga ma. Mereka berbicara dari hati ke hati. Pak Hadi mengaku, ayah takut kehilanganmu. Tapi saat Aisyah menyebut Nadia, Pak Hadi diam diberikan waktu, katanya. Aisyah pulang dengan harapan. Tapi harapan itu pupus ketika kelompok anti-LGBT mendengar tentang Nadia. Mereka mengancam melalui media sosial. Hati-hati, kami tahu kalian. Nadia panik, tapi tetap tegar. Kita harus lawan. Aisyah tidak setuju. Kita pindah saja. Mereka memutuskan pindah ke Yogyakarta, di mana komunitas lebih terbuka. Tapi biaya tinggi. Nadia menjual perhiasannya, Aisyah mencari pinjaman. Pengorbanan ini membuat mereka semakin dekat, tapi juga lelah. Di Yogyakarta, hidup baru dimulai. Aisyah mendapat pekerjaan di galeri seni, Nadia melanjutkan karirnya. Tapi masa lalu menghantui. Lila datang berkunjung membawa pesan dari ayah, ayah ingin bertemu Nadia. Aisyah terkejut. Apakah ini rekonsiliasi? Mereka setuju. Pertemuan di Jakarta penuh ketegangan. Pak Hadi bertemu Nadia, dingin pada awalnya. Apa yang kamu lakukan pada anakku? Tanyanya. Nadia jawab tenang, aku mencintainya. Debat terjadi, tapi Pak Hadi mulai mendengar. Mungkin ayah salah, katanya akhirnya. Bu Siti menangis, menerima pelan-pelan. Tapi tidak semua bahagia. Lila yang selama ini mendukung ternyata punya rahasia. Dia cemburu pada Aisyah, merasa kakaknya mencuri perhatian. Lila diam-diam memberitahu teman ayah tentang pertemuan. Hasilnya, gosip menyebar di komunitas agama. Pak Hadi ditekan oleh teman-temannya.
Jangan terima ini, kata mereka. Pak Hadi ragu lagi. Dia menelepon Aisyah, mungkin ini tidak baik. Aisyah hancur. Pengkhianatan dari Lila. Dia konfrontasi adiknya. Kenapa? Tanya Aisyah. Lila menangis, aku takut kehilangan ayah karena kamu. Konflik keluarga memuncak. Aisyah memilih mundur. Kita kembali ke Yogyakarta, katanya pada Nadia. Tapi Nadia marah. Kamu selalu mundur. Mereka bertengkar hebat. Nadia pergi sendirian ke pertemuan aktivis. Di sana, dia bertemu bahaya serangan dari kelompok radikal. Nadia terluka ringan. Aisyah datang ke rumah sakit, menangis. Maafkan aku. Ini membangunkan Aisyah. Dia sadar, dia harus berjuang. Setelah insiden itu, Aisyah dan Nadia semakin solid. Nadia pulih, dan mereka memutuskan untuk lebih aktif dalam komunitas di Yogyakarta. Aisyah bergabung dengan kelompok dukungan, berbagi cerita. Kita bukan sendirian, kata seorang anggota. Ini memberi Aisyah kekuatan. Tapi harga tetap ada, teman lama menjauh, ancaman online terus datang. Di Indonesia, di mana undang-undang perlindungan masih minim, mereka hidup dalam ketakutan. Kembali ke Jakarta, Pak Hadi berubah. Setelah mendengar tentang serangan pada Nadia, dia merasa bersalah. Ini salah ayah, katanya pada Bu Siti. Mereka memutuskan untuk mendukung Aisyah. Pak Hadi menelepon, pulanglah, bawa Nadia. Aisyah ragu, tapi setuju. Pertemuan keluarga besar diadakan. Lila meminta maaf, aku salah, Kak. Aisyah memaafkan, tapi luka tetap. Pak Hadi berbicara, ayah belajar bahwa cinta keluarga lebih penting dari pendapat orang. Bu Siti memeluk Nadia, selamat datang. Tapi rekonsiliasi tidak mudah. Teman keluarga menjauh, bisnis Pak Hadi terganggu. Mereka bilang kami mendukung dosa, kata Pak Hadi. Aisyah merasa bersalah. Apakah dia menghancurkan keluarga? Nadia menenangkannya, ini perjuangan bersama. Mereka mulai kampanye kecil, Pak Hadi berbicara di masjid tentang toleransi. Ini kontroversial, tapi membuka mata beberapa orang. Konflik terakhir muncul ketika Nadia mendapat tawaran beasiswa ke luar negeri. Ini kesempatan besar, katanya. Tapi itu berarti berpisah. Aisyah panik. Jangan pergi. Nadia ragu. Apakah dia harus mengorbankan mimpi demi cinta? Debat panjang terjadi. Kita bisa long distance, kata Nadia. Aisyah takut, aku sudah kehilangan banyak. Akhirnya, Nadia memilih tinggal. Untuk kita, katanya. Tapi Aisyah merasa dikhianati. Beberapa bulan kemudian, semuanya stabil. Keluarga Aisyah menerima Nadia sebagai bagian dari mereka. Tapi Aisyah mulai merasakan keraguan baru. Apakah ini bahagia sejati? Di malam sunyi, dia mempertanyakan identitasnya. Masyarakat masih menilai, tapi dia kuat. Nadia, di sisi lain, mulai merasa tertekan oleh ekspektasi. Aku ingin lebih, katanya suatu hari. Aisyah takut kehilangan. Puncak datang ketika Lila mengumumkan kehamilan. Keluarga berkumpul, termasuk Nadia. Tapi di pesta, seorang kerabat menghina mereka. Ini tidak wajar, kata dia. Pak Hadi membela, ini keluargaku. Tapi insiden itu membuat Aisyah mundur lagi. Dia bertengkar dengan Nadia. Mungkin kita salah. Nadia marah setelah semua ini. Nadia pergi, tinggal sendirian di hotel. Aisyah menyadari kesalahannya. Dia mencari Nadia, meminta maaf. Aku takut kehilanganmu. Nadia memaafkan, tapi katanya, kita harus jujur. Mereka memutuskan untuk hidup terbuka, meski berisiko. Di Indonesia, perubahan lambat,
tapi mereka bagian dari itu. Pak Hadi bahkan bergabung dengan kelompok advokasi. Harga yang dibayar, hubungan rusak, tapi juga pertumbuhan. Cinta mereka bertahan, tapi dengan luka. Aisyah belajar bahwa pilihan selalu punya konsekuensi. Apakah itu layak? Ya, tapi pahit. Tahun berlalu, Aisyah dan Nadia membangun hidup stabil di Yogyakarta. Aisyah menjadi aktris paruh waktu, Nadia sukses sebagai seniman. Keluarga Aisyah sering berkunjung, Pak Hadi bangga pada putrinya. Kamu mengajari ayah banyak, katanya. Bu Siti belajar memasak untuk Nadia. Lila dengan bayinya menjadi tante yang mendukung. Tapi masa lalu tetap menghantui. Ancaman masih ada, diskriminasi di tempat kerja. Tapi mereka kuat. Suatu hari, Nadia mendapat undangan pameran seni di Jakarta. Ini besar, katanya. Aisyah mendukung, tapi takut. Di pameran, Nadia bertemu mantan teman yang homofobik. Mereka menghina, kamu rusak. Nadia balas, aku bangga. Tapi itu memicu serangan online. Foto mereka disebar dengan caption jahat. Aisyah panik, kita harus sembunyi. Nadia menolak, tidak lagi. Konflik terakhir, Aisyah ingin mundur, Nadia ingin maju. Kamu selalu takut, kata Nadia. Aisyah jawab, karena aku peduli. Mereka berpisah sementara. Aisyah kembali ke Jakarta, ke keluarga. Pak Hadi nasihat, jangan menyerah. Aisyah sadar, dia harus berubah. Dia pergi ke Nadia, Ma, aku siap berjuang. Nadia memeluknya bersama. Mereka mengadakan acara kecil, diskusi tentang hak LGBTQ. Banyak yang datang, termasuk keluarga. Ini sukses, tapi juga kontroversi. Media meliput, pro dan kontra. Pak Hadi diwawancara, aku mendukung anakku. Ini membuatnya kehilangan beberapa teman, tapi mendapat yang baru. Akhirnya, Aisyah dan Nadia memutuskan untuk menikah secara simbolis di pantai Bali. Hanya keluarga dekat. Ini momen indah, tapi ilegal di mata hukum. Mereka tahu risiko, tapi memilih kebahagiaan. Harga yang dibayar, isolasi, luka emosional, tapi juga kebebasan. Cinta mereka adalah bukti bahwa perubahan mungkin, meski lambat. Di Indonesia, di mana masyarakat bergulat dengan modernitas dan tradisi, cerita mereka menginspirasi. Tapi pertanyaan tetap, apakah mengorbankan keluarga demi cinta diri sendiri adalah pilihan yang benar, atau egois?